Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat nih sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat semua ya. Udah pada sarapan belum pagi nih? Pintar. Jangan lupa sarapan ya, karena sarapan itu membuat kita menjadi semangat. Baik, siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua ya. Oke anak-anak, sekarang kita mau belajar. Sebelum belajar, hendaknya kita pintar berdoa. Yuk kita berdoa. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Agar kita semangat, kita mulai dengan menyanyikan lagu nasional yang berjudul Indonesia Raya. Dimulai. Oke, selesai. Sekarang ayo kalian buka buku bacaan kalian masing-masing. Kita literasi selama 5 menit. Baik anak-anak, sudah selesai ya. Sekarang kita tutup buku bacaannya lalu masukkan ke dalam tas. Oke, baik. Sekarang kita akan belajar tema hidup rukun dengan subtema berkegiatan hidup rukun di sekolah. Lalu apa aja sih tujuan pembelajaran kita kali ini? Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama kalian dapat memahami ungkapan perintah, lalu kalian dapat mencontohkan ungkapan perintah. Selanjutnya kalian akan dapat mengidentifikasi karya imajinatif dan kalian akan menggambar karya imajinatif. Kemudian kalian akan melakukan penjumlahan dengan cara pendek, juga dengan cara panjang, dan yang terakhir kalian akan dapat melakukan penjumlahan menggunakan soal cerita. Sekarang ibu mau tanya nih, kegiatan apa aja yang sudah kalian lakukan di rumah sebelum berangkat sekolah? Ayo. Kalau Diva? Membantu ibu, pintar. Kalau Krisna mandi, bagus. Lalu kalau Aulia sarapan, pintar semua nih anak-anak ibu. Jadi banyak kegiatan positif yang bisa kita lakukan sebelum berangkat sekolah. Misalnya bangun tidur kalian merapikan tempat tidur sendiri, lalu kalian mandi sendiri dengan menggosok gigi, lalu setelah itu kalian sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Nah sekarang ibu mau tanya, di sini siapa yang tahu hidup rukun? Coba yang tahu tunjuk tangan. Ya apa Diva? Tidak berantem, pintar. Siapa lagi yang tahu? Ya Krisna. Hidup damai, pintar semua anak-anak ibu ya. Nah sekarang ibu mau jelasin hidup rukun, yaitu hidup dengan orang lain di satu lingkungan dengan berdamai tanpa perkelahian. Nah sekarang coba lihat ke atas. Ibu punya teks percakapan antara Udin dan juga ibunya. Ibu bacain ya. Jadi ibunya bilang, bagilah bekalmu dengan teman-teman ya Din. Lalu Udin menjawab, baik Bu, mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman Bu? Lalu ibunya berkata, berbagi menunjukkan hidup rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Nah, jadi berdasarkan teks cerita yang ibu bacain, di sini siapa yang tahu antara Udin dan juga ibunya siapa yang mengungkapkan kalimat perintah? Siapa yang tahu, tunjuk tangan? Betul. Yang mengungkapkan kalimat perintah yaitu ibu. Nah, di sini sekarang siapa yang tahu apa ciri-ciri ungkapan perintah berdasarkan teks di atas? Apa Krisna? Betul, Krisna pintar ya. Jadi ciri-ciri teks perintah adalah terdapat tanda seru di bagian akhir. Jadi dalam teks ibu memerintahkan Udin untuk membagikan bekalnya kepada teman-temannya. Nah sekarang siapa yang berani mencontohkan kepada teman-temannya contoh ungkapan perintah? Ayo Diva, berani? Apa coba? Pintar. Jadi tadi Diva bilang buanglah sampah pada tempatnya. Sekarang coba teman-temannya mengkoreksi Diva, apakah Diva benar? Betul, pintar semua. Diva benar. Contoh menurut Diva adalah buanglah sampah pada tempatnya. Yang artinya Diva memerintahkan kepada kalian untuk membuang sampah pada tempatnya. Sekarang contoh lain dari ungkapan perintah adalah rawatlah pohon itu hingga tumbuh besar.
Jadi ibu memerintahkan kalian untuk merawat pohon agar pohon itu tumbuh besar. Sekarang siapa ya yang bisa membayangkan bentuk pohon itu seperti apa ya? Siapa ayo? Ya betul, pohon itu batangnya warna coklat. Lalu daunnya warna apa ya? Pintar, warna hijau. Nah, dengan kalian membayangkan bentuk dan warna pohon, kalian dapat menggambar karya imajinatif. Apa itu karya imajinatif? Nah, karya imajinatif adalah hasil karya yang melalui proses membayangkan. Jadi kita harus menghayalkan dahulu apa yang ingin kita gambar, lalu kita gambar di atas kertas. Pintar. Nah, sekarang coba kalian buka buku gambarnya, lalu kalian gambar apa yang ada di isi kepala kalian. Caranya kalian membayangkan dulu apa yang ingin kalian gambar, lalu kalian gambar di atas kertas. Oke, udah selesai ya. Sekarang kalian simpan buku gambarnya, lalu kita lanjut ke pelajaran matematika. Sekarang ibu punya lagu nih, kalian perhatikan sembari jawab ya. Ini 5, jari 5, ditambah jari 2, ditambah jari 2. Jadinya berapa? Hayo, kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pintar, hasilnya 7. Nah, sekarang coba kalian lihat di papan. Berikut terdapat contoh penjumlahan bentuk panjang. Jadi, puluhan ditambah puluhan dan satuan ditambah satuan. Nah, contohnya 60 yaitu 6 puluhan dan 0 satuan ditambah dengan 25, 2 puluhan dan 5 satuan. Nah, jadi satuan ditambah satuan dan puluhan ditambah puluhan. Nah, di sini satuannya berapa dan berapa? Pintar, 0 dan 5. Jadi 0 ditambah 5 hasilnya berapa? Pintar, 5. Lalu puluhan ditambah puluhan. Di sini puluhannya berapa? Pintar, 60 dan 20 ditambah hasilnya adalah 80. Lalu dijumlahkan 80 tambah 5 hasilnya 85. Di sini ada yang sudah paham? Pintar semua ya anak-anak ibu. Jadi sekarang ibu punya cerita nih. Adi mempunyai 25 kelereng, lalu Tari memberikan Adi 15 kelereng. Jadi berapa kelereng yang dimiliki Adi saat ini? Caranya diapain? Betul, dijumlahkan. Jadi 2 puluhan dan 5 satuan ditambah 1 puluhan dan 5 satuan. Ada yang tahu hasilnya berapa? Berapa, Diva? Pintar, hasilnya 40. Jadi kelereng yang Adi miliki saat ini ada 40 butir. Tepuk tangan untuk Diva. Jadi sekarang ibu mau tanya, kalau 75, angka 7 itu puluhan atau satuan ya? Pintar, puluhan. Karena 75, jadi 7 terdapat puluhan dan 5 adalah satuan. Oke, baik. Sekarang anak-anak silakan buka soal yang telah ibu berikan. Lalu soal yang diberikan dikerjakan di rumah ya. Oke anak-anak, sekarang pelajaran hari ini sudah selesai ya. Mari kita membuat simpulan bersama. Jadi tadi ada hidup rukun. Hidup rukun adalah hidup dengan orang lain secara damai tanpa adanya apa? Pintar, perkelahian. Nah, contohnya itu kita dapat memerintahkan dengan baik, dengan sopan, dan ramah. Nah, orang yang diperintahkan juga menjawab dengan sopan. Lalu tadi ada karya imajinatif. Nah, cara membuat karya imajinatif yaitu kita harus apa dulu ya? Pintar, kita harus membayangkan dulu. Jadi kita harus berhayal dulu ya, apa yang ingin kita gambar. Pintar. Nah, sekarang mau tanya, Diva hari ini apa yang pelajaran yang Diva suka? Menggambar. Pintar. Nah, kalau Krisna apa pelajaran yang Krisna suka hari ini? Berhitung. Wah, pintar Krisna ya. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita berdoa bersama dulu ya. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Sampai jumpa anak-anak di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.